Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Sulani Prantika dari kelas PGMI 5C akan menyampaikan atau merefleksikan materi tentang perencanaan berbasis masalah di ruang kelas. Untuk yang pertama yaitu struktur 3 fase untuk pelajaran. Fase pertama yaitu fase sebelumnya. Hal yang harus dilakukan yaitu pertama, mengakukan pengetahuan sebelumnya yang dimiliki siswa. Yang kedua, pastikan masalahnya dipahami oleh siswa terhadap pengalaman tersebut. Yang ketiga yaitu menetapkan ekspektasi yang jelas dan tujuan yang akan dicapai. Fase berikutnya yaitu kegiatan siswa. Yang harus dilakukan yaitu yang pertama, memulai pelajaran. Yang kedua, perhatikan pemikiran siswa secara sistematis. Yang ketiga, berikan dukungan yang sesuai. Dan yang keempat, berikan ekstensi yang bermanfaat. Fase yang ketiga yaitu diskusi kelas. Yang pertama, mempromosikan komunitas matematika pelajar. Yang kedua, mendengarkan aktivitas tanpa evaluasi. Yang ketiga, meringkas gagasan utama dan program identitas masa depan. Dalam fase sebelum, ada hal yang harus dilakukan. Yang pertama, aktifkan pengetahuan khusus sebelumnya yang terkait dengan tujuan pembelajaran, yaitu mulailah dengan versi sederhana dari tugas tersebut. Yang kedua, terhubung dengan pengalaman siswa. Dan yang ketiga yaitu perkiraan memprediksi jawaban. Yang kedua, pastikan masalahnya dipahami, yaitu apa yang kita coba cari tahu, apakah kami memiliki cukup informasi untuk memulai, dan apa yang sudah Anda ketahui untuk memulai. Yang berikutnya yaitu tetapkan ekspektasi yang jelas. Bagaimana Anda ingin siswa bekerja dan produk apa yang mereka persiapkan untuk diskusi. Dalam fase selama pengajaran ada yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, let's go, yaitu memberikan ruang kepada siswa untuk memotivasi mereka dalam menyelesaikan proyek. Jadi kita memberikan motivasi kepada siswa dan memberikan dukungan agar mereka bisa menyelesaikan proyek dengan sebaik mungkin. Yang kedua yaitu memperhatikan pemikiran siswa secara sistematis, mencari tahu apa yang mereka pikirkan dan ide apa yang mereka gunakan untuk menyelesaikan proyek dari apa yang mereka pelajari. Yang berikutnya yaitu memberikan dukungan yang sesuai, yaitu memberikan dengan dukungan yang standar. Yang keempat yaitu berikan ekstensi yang bermanfaat, yaitu bersiap untuk siswa menyelesaikan dengan cepat dan bagaimana Anda dapat memperluas pemikiran mereka dan menambahkan pengetahuan baru kepada siswa. Berikutnya yaitu 8 langkah proses perencanaan pembelajaran. Langkah pertama yaitu mengetahui tujuan pembelajaran matematika yang terfokus. Jadi kita melakukan penilaian apa saja yang dilakukan siswa ketika pembelajaran selesai. Yang kedua yaitu mempertimbangkan kebutuhan siswa, yaitu konsep apa yang menarik dalam pelajaran, kesalahpahaman apa yang perlu ditangani, dan visual atau model apa yang mendukung dalam pembelajaran. Langkah yang ketiga yaitu pilih tugas dan gunakan panduan 4 langkah evaluasi dan pemilihan aktivitas. Yang keempat, rancang penilaian pelajaran. Yang kelima, bersiap, yaitu tetapkan ekspektasi yang jelas atau tujuan yang jelas. Yang keenam, siswa bekerja, yaitu kita memberikan tantangan dan dukungan yang sesuai. Yang langkah ketujuh, diskusi kelas, yaitu mempromosikan komunitas belajar, dengarkan secara aktif tanpa evaluasi, dan buat ringkasan ide utama. Yang ke-8 yaitu renungkan dan sempurnakan apa yang kita pelajari dalam pembelajaran. Berikutnya yaitu memberikan beberapa hal setelah 3 fase. Yang pertama, think, pair, share, yaitu pose tugas. Siswa mengembangkan gagasannya sendiri dengan cara berpikir kritisnya. Yang berikutnya, pasangkan dengan teman sekelas untuk membahas strategi. Dan yang terakhir, kelompok kecil atau seluruh kelas berbagi dan membandingkan strategi. Yang kedua yaitu learning centers, pengalaman apa yang sebelumnya mereka dapatkan, siswa terlibat dalam tugas yang seperti apa,
Dan setelah siswa membahas apa yang mereka pelajari di satu pusat atau lebih, setelah itu kita baru bisa memulai proses pembelajaran. Berikutnya yaitu membedakan instruksi. Kita tidak bisa menyamakan kemampuan peserta didik karena mereka berasal dari lingkungan sosial berbeda. Bagaimana kita bisa mempertimbangkan pembelajaran dalam kelas? Yang pertama, isi. Jadi kita harus mengetahui bagaimana siswa itu atau bagaimana pengalaman siswa sebelumnya. Yang kedua yaitu proses, melihat keterlibatan siswa dalam pelajaran yang dipelajari atau pemikiran, ide apa yang mereka pelajari tentang materi. Yang berikutnya yaitu produk, apa saja yang siswa dapatkan sehingga menghasilkan produk atau gagasan sendiri dari pembelajaran yang sudah direncanakan. Yang keempat yaitu mempertimbangkan kondisi lingkungan kelas, seperti apa yang kita gunakan dalam pembelajaran, entah itu dalam diskusi kelas atau apapun. Yang berikutnya yaitu pertimbangan dalam menyusun tugas. Yang pertama, tingkat bantuan, yaitu contoh apa yang kita gunakan sehingga siswa itu dapat memahami materi yang kita sampaikan. Yang berikutnya yaitu seberapa struktur tugasnya, adaptasi apa yang akan Anda buat untuk siswa berkebutuhan khusus atau lebih terbuka untuk siswa berbakat. Yang berikutnya yaitu kompleksitas tugas, model apa yang digunakan sehingga membuatnya lebih konkret. Yang terakhir yaitu kompleksitas proses, kerangka waktu apa yang dibutuhkan. Berikutnya yaitu pengelompokan fleksibel memungkinkan kolaborasi pada tugas. Yang pertama yaitu memberikan dukungan dan tantangan. Yang kedua, meningkatkan kesempatan untuk berkomunikasi tentang matematika. Yang ketiga, ukuran dan susunan kelompok kecil untuk mencapai tujuan. Yang keempat, kunci keberhasilan pengelompokan adalah setiap individu bertanggung jawab atas konten, proses, dan produk. Yang kelima yaitu membangun pembangunan tim untuk bertanggung jawab bersama. Terima kasih, baik itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.